Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam ketemu orang. Kita nggak jalan-jalan ya. Aslinya kalau nggak ada acara ketemu orang ya aku nggak bakal keluar. Iya. Pokoknya kalau nggak touring ketemu orang apa ya lagi ya? Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Sama ini nyari konten. Ini juga konten, astagfirullahaladzim. Jadi pas malam setelah kita ada acara apa namanya, ketemu sama tim dari cabin crew, cabin creator. Nah, aku kan balik duluan, aku ngecek motherboard. Ternyata pas aku cek sampai malam itu kendalanya kayaknya ada di motherboardnya deh. Dan aku kalau ketika misalkan udah berada di dalam motherboardnya itu sendiri, itu di luar istilahnya kemampuanku ya. Karena aku udah coba lepas CPU, kemudian aku bersihkan kembali, terus sampai aku ganti. Jadi dulu kan aku CPU-nya ada dua bawaannya, sebelumnya kan pakai Pentium 4. Nah terus ganti ke dual core. Nah terakhir itu kan aku ganti ke core terkuat 9400. Nah itu, nah tahu-tahu mati aja teman-teman. Jadi pas kelas penggunaan ingatku benar-benar itu. Jadi ketika aku nggak pakai itu CPU PSU itu aku matiin. Kan di situ ada saklarnya, on off-nya ya. Nah itu aku matiin. Are you sure about Udah aku matiin, aku diemin deh selama mungkin 4 atau 6 bulanan. Karena waktu itu kan aku ganti pakai laptopku yang, karena kan RAM-nya lebih besar ya. Dia RAM-nya cuma 8 yang di komputer. Terus di laptop kan sampai 16. Nah waktu itu memang aku kan pengen ngedit video. Awalnya kan aku pakai Hitfilm. Nah di Hitfilm itu awalnya enak teman-teman. Tapi kalau lama-kelamaan updatean terbarunya itu makin kacau. Jadi kayak sedikit berat kalau menurut aku. Really? Monggo. Lebih berat. Jadi akhirnya aku nggak produktif. Aku coba lah ganti yang lain. Sempet aku pakai Filmora juga berat. Itu ya mungkin karena PSU CPU kan ya maklum lah. Aku kan memberdayakan yang sudah ada ya teman-teman. Jadi aku tipikalnya tuh nggak mau beli sepanjang yang lama tuh masih ada gitu loh. Nah bisa dipakai, diusahakan, kenapa enggak. Nah akhirnya waktu itu pindah lah nyoba pakai trial punyanya Adobe. Dan ternyata enak, jadi aku cocok pakai Adobe After Effects sama pertama Adobe After Effects. Kucingnya di bawah mobil. Oh, udah pergi. Ya Allah, kucing. Nah, jadi waktu itu aku pakai nyoba After Effects CS6 ya. Sebelum akhirnya Creative Cloud itu kan dipindah ke CC semua toh. Nah, jadi memang yang waktu itu ya beruntungnya sih sebenarnya CS6-nya kan aku udah install duluan. Terus CC, nah mumpung adanya CS6 ya akhirnya aku cobalah pakai. Ternyata itu pakai full CPU, jadi memang bener-bener RAM 16GB itu aku alokasikan khusus untuk After Effects atau bukan After Effects, semuanya untuk Adobe semuanya. Jadi dari 16GB itu 1GB buat GPU, kemudian 13GB buat Adobe. Nah sisanya berapa? 13, 4, berarti 2GB. 2GB hanya buat aplikasi yang lain. Nah makanya itu bener-bener misalkan aku buka Adobe terus buka Google Chrome, tahu sendiri Chrome atau Edge itu kan beringasnya sama RAM. Apalagi dia bisa ngebaca RAM-nya itu ada available berapa. Wah jos pokoknya. Nah akhirnya pas pakai CS6 aku sempat riset lagi toh, kayak baca-baca gitu. Baca-baca ternyata di versi CC-nya itu sudah bisa support OpenGL khusus Adobe Premiere. Makanya pas setelah itu ya mau gak mau aku langsung pindah ke CC toh. CS6-nya tak hapus. Aku upgrade ke CC. Setelah upgrade ke CC, bener OpenGL-nya kebaca. Tetapi di situ nggak maksimal teman-teman.
nggak maksimal, dan ya tahu sendiri, masa kepake cuman buat ngerender cuman 2%, 2-20% maksimal. Itu pun aku harus pakai media encoder. Jadi ketika pas previewnya itu nggak bisa dipakai rendernya. Nah, maunya aku itu kan ketika render itu bener-bener dipakai gitu. Nah, ya mungkin CC ku masih yang lama ya. Aku belum update sampai yang terbaru yang sampai berapa puluh giga itu aku belum update cuman tak pikir semakin diupdate harusnya kan semakin berat loh teman-teman. Aku beresiko takut di situ aja sih. Alhamdulillah. Nah, kepikiran komputerku itu kan ada Nvidia-nya. Dan itu ada CUDA core-nya itu. Nah, sedangkan After Effects itu kan dia tentrem sama CUDA core Nvidia loh. Karena kan waktu dulu CS6 pun sama. Akhirnya tak pikir, coba nyalain komputer. Nah, 2 hari yang lalu aku mikir tuh, nyalain komputer tuh teman-teman. Nyalain komputer, pas aku cek komputernya nggak mau nyala. Kacau. Dibongkar lah itu. Dicek, bongkar, ganti PSU-nya aku cek. Karena aku dulu punya yang 550 watt itu. Aku tukerlah ke yang 550. Kok nggak nyala juga? Aku curiga apa yang 550-nya juga rusak kan gitu kata pikir. Masa dua-duanya rusak? Ya istilahnya seingatku yang 550 itu aku simpen karena waktu itu tegangan listrikku nggak kuat. Akhirnya aku ganti, aku beli yang 400 watt yang Infinity itu. Kemudian yang 500 wattnya itu aku liburkan, ya istirahatkan lah gitu lah istilahnya. Tapi ya gitu teman, nggak bisa. Akhirnya sempet lah lihat YouTube di channelnya Mas siapa ya? Itu mohon pencerahannya. Aku share deh. Itu bagus banget kontennya, ngajarin cara jumper. Jadi buat ngecek PSU rusak atau enggak gitu loh. Setelah aku jumper di 4 pin sebelah kanan sama yang 5 pin dari sebelah kanan, yang slot line kedua, kipasnya muter. Berarti harusnya PSU aman ya. Bener toh? Terus aku coba motherboardnya aku lepas, RAM-nya aku bersihin, pasang lagi, nggak ada efek sama sekali. Kemudian akhirnya prosesornya aku buka, aku lepas. Nah, aku kan punya yang cadangan stok yang dual core. Alhamdulillah. Nah, yang dual core itu aku pasang tadi malam jam 1-an. Nggak bisa. Jadi sepulang dari kabin kreator itu nggak bisa teman-teman. Waduh, jangan tengah-tengah gitu dong Bu. Wait a minute. Who are you? Nah, dari kabin kreator tuh ternyata pas aku coba tetap nggak bisa. Ya iseng-iseng lah cari di Facebook. Jadi aku nggak suka beli baru teman-teman. Kalau untuk yang model-model elektronik ya, sepanjang aku pemakaiannya bener sih sebenarnya menurutku awet. Kayak contoh HP ku nggak ada yang baru teman-teman, second semua. Dan alhamdulillah rata-rata awet. Cuman ketika pas HP itu pindah tangan langsung nggak awet. Jadi sebenarnya itu relatif ya, tergantung penggunanya ya. Ya kayak satu CPU ini sebenarnya awet banget teman-teman. Jadi aku beli itu sebelum aku kerja di mana ya, ngerakitnya itu ya ada udah 4 atau 5 tahun yang lalu lah, dan itu kan barang second. Aku ingat pakai Biostar motherboardnya itu, pakai Biostar, dan itu udah ada umur 4 sampai 5 tahun lah dipegang sama aku lah sampai sekarang ini. Dia baru koit sekarang ini gitu loh. Iya. Itu pun nggak tahu, jadi sebelumnya dipakai bisa saya matiin, saya tinggal 4 bulan atau begitu, padahal nggak nyambung ke listrik. Nah ini tadi malam aku ngontak di FB, ada yang jual second juga dari Gigabyte kan, yang G41 ya. Nah kan aku nggak suka beli yang baru-baru, minimal kan prosesorku yang lama itu masih bisa kepake, moga aja prosesorku masih bener. Karena aku berpikir gini teman-teman, nek dual core ku tak pasang juga nggak ngefek sama sekali, berarti sebenarnya kan prosesorku yang core 2 quad juga aman toh. Karena aku berharap banget aku pakai yang core 2 quad buat nanti ngerender di After Effects. Kan dia kan ada 4 core ya, ada 4 core. Nice.
Nah cuman kan aku sempet ragu ya. Aku tanya ke orangnya, ternyata yang mau aku beli ini, yang aku lihat barangnya ini, katanya itu VGA-nya itu tidak on board, jadi harus pakai VGA eksternal. Kita nggak lurus ya, kalau lurus itu karena Purwodadi teman-teman, bisa ke Demak, tapi aku nggak sampai Demaknya. Demak Peliseran. Sajanya masih masuk Semarang, Genuk dia ngomongnya. Genuk itu kan sejak kalau perbatasan Demak loh. Tadi sih orangnya udah ngechat aku. Oke mas, silakan cek. Nah, soalnya aku tadi malam kan udah ngomong toh. Oke, saya nggak apa-apa. Saya memang ada VGA eksternal, kayak gituin toh. Saya OTW ya, saya gituin. Orangnya langsung panik. Jangan sekarang mas. Waktunya istirahat, aku setuju, bener. Cuma kan aku mancing teman-teman. Kenapa aku mancing? Karena sepengalamanku, aku dulu waktu ngerakit PC itu, contoh ya, PSU itu dulu sempat beli di daerah Demaknya kota sana, dan itu berangkatnya jam 11 malam. 11 malam teman-teman. Wait a minute. Ini aku lupa nama jalannya apa ya. Ini naik ke Demak, tembusan sini. Aku dulu waktu zamannya masih kerja di lewat sini kalau pengen kayak wah, itu masih masa-masa berada di teman. Saya kira aku lebih enak begini ya. Sekaligus ini improvisasi. Nice. Oh masih merah. Tak kira enggak. Padahal punya merah loh. Orang-orang udah pada di depan semua ya. Lihat bacain pakai atur-atur. Kena ini. Ini polisi yang ngunjungin. Oh ya Pak polisi, sebenarnya aku juga pakai sepatu sekarang ya. Jadi aman ya. Jadi nggak ada SNK aku bawa, SIM ada. Oh ya. A few moments later. Oke lanjut. Ini daerah sini teman-teman. Jadi aku nanya penjual ada dua. Pertama daerah sini. Ini yang Asus, motherboard Asus. Cuman karena dia responnya lambat, aku yang pertama ngotak kan 3 GB. Tapi aku pribadi lebih nyaman di Asus. Tapi kita coba 3 GB dulu. Karena aku juga udah bawa RAM ya, jadi kan sempet panik. Dia RAM-nya slotnya ada 4. Nah ada 4. Cuman kan aku pikir dia pakainya RAM 2 GB. Nah sedangkan yang RAM aku punya itu kan yang RAM 4 GB. Nah aku pengen coba RAM-ku bisa nggak aja pakai di situ. Semoga aja bisa ya. Nice. Tapi kalau pagi begini gak terlalu rame ya, heran aku ya. Padahal waktu aku ke... Oh iya, berangkat kan pagi juga ya. Cuman waktu itu... Just do it! Make your dreams come true! Kita kasih jalan dulu. Kasihan, udah send ya. Udah rating. Nah jadi waktu aku kesiangan. Apa pagi ya? Jam 8 9. Iya mungkin. Adekku ya dulu kerja di sana sebelum masuk. Ya jam 8 berangkatnya, jam 8 kurang. Tapi sekarang udah jam 7.30 lebih. Ya udah rame-rame sekarang kan. Tapi kok nggak terlalu ramai sebenarnya. Waktu aku sini tuh kesel ya teman-teman. Macet teman-teman. Iya. Sering macet. Ya begitulah, nikmatin aja jalan. Kayak waktu tur yang ke Bali kan gitu. Aku ngambilnya jalannya pagi banget. Wah, seneng aku. Wait a minute. Who are you? Tanganku udah gemeteran. Ternyata capek juga. Ini getarannya tinggi nih motor ini.
Nek udah jalan, apa mungkin ini ya settingan karburatorku masih kurang ya? Aku nggak ngerti ya. A few moments later. Gang pertama, oke ya. Ini gang pertama. Gang kedua, santai. Memang harusnya muter di depan sih, karena waduh debu narek. Wah, pantes matanya itu sedikit ada yang membelai. Kritip. Ah, itu gang 2 coy. Waduh, bener toh dugaan gua. Oh, 12 ya. Masuk gang berapa nih? Gang 3 lagi. Nah itu ada putaran. Nanti kita berhenti dulu untuk memastikan teman-teman. Untuk memastikan. Biar tidak salah alamat. Oke. Wow, Mama Legend nih. Oke, kita berhenti dulu ya di sini ya. Are you sure about that? Sebentar, aku ngecek dulu. Nanti tahu-tahu salah alamat. A few moments later. Orang goyang-goyang toh. Oh, iyalah. Oke. Gang kantor pos. Di peta sih di depan ada kantor pos. Kita belok kiri. Nice. Nah, ini gang kantor pos, bener toh. Belok kiri, lurus. Wah, mantap lah. Aduh. Oi, yo. Wait a minute. Who are you? Waduh, aku belum pernah kesini nih. Shit. Turn right. What? Turn left. Nah, ini warna aku. Oke, alhamdulillah kita udah sampai. Thank you banget ya yang udah ngikutin. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.